Oke, baik. Pada kesempatan kali ini akan belajar ya tutorial jQuery untuk kategori selector. Untuk teman-teman yang ingin membaca lebih lanjut ya terkait dokumentasi dari jQuery sendiri, bisa langsung mengunjungi untuk ini ya linknya. Kita coba buka. Untuk kategori selector sendiri itu sangat banyak sekali ya, khususnya pada atribut ya. Ini sangat banyak sekali fungsi-fungsi atau yang akan dipelajari, tetapi tidak semuanya perlu dipelajari ya. Hanya cukup yang dipelajari yang digunakan saja, yang penting saja, karena tidak semuanya juga digunakan. Oke, kita kembali. Oke, pada kategori ini kita akan belajar ya cara untuk mengambil atau select ya, atau berinteraksi dengan elemen HTML itu sendiri. Nah, kenapa ini namanya mengambil atau berinteraksi? Karena ini selector ya teman-teman. Jadi di jQuery sendiri itu ada namanya selector. Nah, selector ini digunakan untuk menuju target elemen yang akan diberikan settingan atau diberikan konfigurasinya ya. Misal kita ingin mengubah ya konfigurasi pada CSS-nya pada elemen heading 1 atau P atau div dan sebagainya macamnya. Kemudian untuk pada tutorial kali ini apa yang akan kita pelajari saja. Yang pertama adalah all selector. Nah, di jQuery ada namanya all selector atau menselect semua elemen HTML-nya. Kita mengambil semuanya keseluruhannya. Kemudian ada selector by ID, selector by class, selector with condition, selector with double dot-nya. Yang ID dan class ini mungkin teman-teman sudah umum ya. Yang ya seringkali kita gunakan untuk CSS ya. Menggunakan ID dan class. Nah, untuk ID-nya hanya satu kali, hanya bisa satu nilai ya. Dan untuk class ini bisa beberapa nilai. Oke. All selector. Nah, mengambil atau selektor elemen secara keseluruhan ya. Nah, untuk secara keseluruhan menggunakan simbol ini teman-teman. Oke, menggunakan simbol yang ini. Bintang atau kalau di teman-teman komputer sering menyebutnya asterik ya. Ini berarti semua atau semua keseluruhan. Untuk contoh seperti ini, ya kita berikan saja bintang, lalu kita berikan CSS ya, fungsi CSS, lalu untuk propertinya itu color, kemudian value-nya adalah red. Jadi kita memberikan ya color berwarna red ke seluruh elemen HTML ya. Seperti itu. Kita coba dulu ya untuk all selector. Oke, maaf. Oke, kita coba dulu. Di sini saya coba heading 1. Ini heading 1. Kemudian P. Ini adalah deskripsi heading 1. Oke. Kita akan coba ya. Di sini saya langsung saja. Langsung berikan tanda bintang. Kemudian CSS. Ini untuk contoh saja ya teman-teman. Di sini saya menggunakan CSS agar mudah untuk terlihat ya atau mudah untuk efeknya. Saya akan berikan border saja. Border. Untuk value-nya adalah 3px solid red. Oke. Kita coba lihat ya. View browser. Nah, jadi semua elemennya tidak hanya heading 1 dan tidak hanya H1 dan P tadi ya. Ini ada juga untuk bodinya ini teman-teman, yang bawah ini paling luar di bodinya, kemudian ini div yang tadi ya. Yang ini yang div. Nah, jadi bodinya pun kena kan ya. Jadi tidak hanya yang di dalam ini saja body, tapi bodinya juga akan ikut terkena karena ini keseluruhan untuk HTML value-nya ya. Untuk elemen HTML. Oke.
Kemudian setelah all selector, kita lanjut ke selector by ID. Mengambil atau men-select atau selector elemen dengan nilai ID. Nah, gunakan simbol hashtag atau pagar ya. Mungkin teman-teman sering menyebutnya pagar atau hashtag untuk ID. Nah, karena teman-teman mungkin yang CSS itu juga terbiasa ya menekan ID untuk ID ya. Jika kelas itu kan nanti kita menggunakan dot ya, atau titik. Nah, seperti contoh ini contohnya ini hashtag title dan CSS color red ya. Berarti yang ID-nya itu title, kita berikan CSS color red. Oke, kita coba. Di sini saya tidak akan menghapus ya, saya akan coba ubah yang ini saja. ID-nya ini saya kasih ID. Misal tadi seperti contoh ya, title. Di sini saya akan ganti saja. Ya, berikan tanda hashtag lalu masukkan nama ID-nya. Oke. Kita coba lihat. Saya akan buat saja yang sebentar, saya keluar dulu. Oke. Nah, di sini coba refresh. Ya, maka yang akan diberikan CSS-nya itu border itu hanya heading satu saja ya, teman-teman. Oke. Kalau ini lagi ya, ini berarti kita perlu ID baru lagi, dan kita perlu juga ini baru untuk deklarasinya ya, selector by ID. Karena ID ini hanya bisa digunakan satu saja ya. Kita kembali. Oke, setelah selector by ID, kita kemudian lanjut ke selector by class ya. Nah, di selector by class ini mengambil atau mengselektor elemen dengan nilai class. Nah, untuk simbolnya itu digunakan dot ya, atau titik untuk by class. Ya, seperti CSS ya. Teman-teman kalau ingin membuat ya untuk CSS yang kelas itu kan cukup dengan tanda titik ya, lalu namanya sama ya, seperti untuk jQuery-nya sama. Di jQuery itu juga sama ya, ini seperti ini untuk contoh yang pertama, misal lewat elemen baru dot nama kelasnya ya, atau langsung nama kelasnya juga bisa. Di sini saya akan memberikan konten HTML ya, ini from Ivantika. Kita coba dulu ya. Di sini saya coba yang P, yang elemen P, saya kelas, misal deskripsi, dex, saya akan ya, saya coba lewat back dulu untuk elemen dulu ya, nama tag, nama elemennya P lalu dex ya, kemudian HTML saya akan berikan ini dari Ivantika. Oke, coba lihat, seharusnya akan ditimpa ya untuk ininya, deskripsinya, maka akan hilang. Coba lihat ya, ini dari Ivantika, akan hilang untuk yang bawaannya ya, yang kita berikan sebelumnya, defaultnya, karena akan ditimpa oleh jQuery-nya, HTML-nya ini. Bagaimana langsung namanya kita coba ya, akan bisa ya. Nah, kalau kelas ini bisa untuk beberapa ya teman-teman. Nah, ini coba kita kelas des, apakah akan ikut berubah? Ya, akan ikut berubah juga ya, ini dari Ivantika, ini dari Ivantika ya. Oke, kecuali kalau kita tambahkan ini ya, important, coba lihat. Enggak ya, enggak bisa ya. Oke. Mungkin salah cara penulisannya. Kita balik. Oke, setelah selector by class, kita lanjut ke selector with condition. Nah, di selector with condition ini kita akan berinteraksi dengan elemen HTML dengan kondisi seperti layaknya kondisi ini dibacanya, saya gunakan simbol saja yang enak ya. Nah, ini sama dengan, mungkin ini tidak sama dengan, dan sebagainya macam. Seperti logika ya, teman-teman. Kalau teman-teman sering pakai if else gitu ya,
ada yang lebih besar, tidak sama dengan ya, konten ya, yang fungsi-fungsi seperti itu. Nah, untuk kodenya seperti ini ya, tanda ini yang kurung yang kotak, lalu name, nama ininya, name-nya. Misal ini ya untuk atribut name ya, bisa value juga dan sebagainya. Lalu kondisinya ini untuk logikanya. Nah, di sini ada yang ini tanda pipa ini yang, kemudian tanda asterik, ada tanda not, ya ini ada tanda dolar, ya tanda tidak tanda sama dengan saja, ini berarti sama equal ya, ini equal, kemudian not equal, kemudian star. Nah, ini teman-teman bisa disesuaikan ya. Lalu untuk value-nya, ini value-nya ya. Oke, kita coba lihat contohnya di slide selanjutnya. Nah, di sini example selector with condition ya. Ada beberapa contoh selector dengan kondisi. Nah, yang pertama ini ada a have ya, dengan have flag English, English UK, kemudian English. Ya, di scriptnya, JavaScriptnya atau jQuery-nya itu kita selector A. Pertama ini nama elemennya ya, nama tag-nya itu A, jelas. Dan kita masukkan untuk prefix-nya atau untuk kode untuk ininya ya, selector with condition dengan nama atributnya. Di sini karena ada have flag ya, juga bisa pakai have ini ya, tapi kalau have ini kayaknya nggak sesuai. Nah, kita pakai have flag. Nah, kemudian ini untuk dua nilai ini, untuk dua ini simbolnya itu adalah kondisinya. Nah, di sini karena tadi yang pertama adalah contain prefix ya, ya dengan n, CSS lalu border 3 px green. Nah, nanti yang berisi nilai eng ini berarti ada A yang pertama, A have yang pertama, dan A have yang kedua, karena ada N dan N. Nah, tapi di sini karena prefix corrector, maka nilainya lebih strict atau lebih ketat ya. Makanya akan yang terkena adalah A yang pertama. Karena A yang kedua ini walaupun ada N-nya, tapi karena ada simbolnya ini, karena tidak akan terkena ya. Kita coba ya lihat kodenya, kita coba. Have example, have flag, N, ini N, saya akan salin 3, N UK, kemudian English. Oke, di sini saya akan hapus dulu ya untuk ininya, yang tadi. Oke, kita masukkan namanya A, lalu have, agak susah sebentar, have flag, lalu tanda pipa sama dengan namanya adalah M. Kemudian ya sebenarnya have flag, ya betul. Oh, ada petiknya lagi ya, ada petiknya. Oke, lalu CSS. Nah, ini untuk efeknya saja ya, bisa saya border, kemudian 3px solid green. Oke, green. Oke, kita coba lihat. Saya akan keluar dulu. Oke, in. Sebentar ini bang. Have flag. Ya betul. Oke, saya akan hapus saja untuk ini. in UK. Ini English. Oke. Biar ada yang salah. Sorry, have. Maaf, saya salah nulis ini. Harusnya have length. Ini have flag ya. Oke, sebentar kita coba lagi. Ya, maka yang terkena adalah dua ya. Jadi
Kalau kata cuma ini English ini berarti ini nggak termasuk ya. Berarti prefixnya itu dua ini saja ya. Misal ada kata tambahan G ini berarti nggak akan masuk kecuali dengan simbol. Ini berarti separator ya, pemisah. Seperti itu. Kemudian ada ini untuk contohnya lagi ada yang tanda ini. Berarti ini adalah not equal ya. Maaf bukan, berarti ada content word. Berarti berisi kata. Misal ini name ya, man ya, berarti yang kena itu ada nih man, lalu man. Nah, yang new mic ini enggak ada ya. Ini karena content word ya, berarti enggak apa-apa misal ada man lalu ada angka 2. Yang penting adalah pada atribut ini terdapat kata man. Sudah selesai itu aja ya. Tidak perlu untuk dipisah seperti ini man strip atau man saja. Oke, mungkin teman-teman bisa dicoba ya. Oke. Dan selector with double dot. Nah, ini dengan simbol titik 2 yang atas bawah ini seperti fungsi tambahan untuk berinteraksi dengan elemen HTML. Bisa secara keseluruhan atau sendiri. Maksudnya adalah kalau secara keseluruhan ini misal ya titik 2 button. Berarti semua tombol ya akan kita ambil atau kita get semuanya ya. Seperti itu ya untuk secara keseluruhan. Nah, secara keseluruhan sendiri misal spesifik pada hashtag misal title lalu contains ya sendiri ini ya. Seperti ini. Menurut contoh itu ada banyak teman-teman. Ada animated, empty, content, button dan lain-lain ya. Oke, untuk contoh yang akan kita coba adalah untuk animated. Nah, di sini merubah warna ketika posisi animasi elemen tersebut. Berarti kita memberikan efek atau mengubah atau berinteraksi dengan elemen pada saat elemen tersebut beranimasi ya, atau sedang animasi. Nah, kita menggunakan titik 2 animated. Di sini ada 2 div ya. Oke, kita coba dulu. Oke, ada 2 div. Maaf, 3 div. Ini yang akan kita nanti interaksi mover. Oke, di sini ada sudah ya. Untuk CSS ini hanya untuk kita akan membuat blok ya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Sebentar, saya balik. Seperti ini kurang lebih. Oke, sebentar, maaf. Oh, ini seperti ini. Dan kita untuk animasinya ya. Oke, sekarang hapus dulu. Oke, di sini ada button. Sebentar, ada button. Ya, ada button. Dan saya pakai event ya.
Nah, di sini kita div animate, lalu toggle class, kita tambahkan kelas ya, itu colored. Motion animate it. Di sini kita berikan animasinya ya. Mover, slide toggle to star, slow, lalu masukkan nama fungsinya animate it ya. Lalu kita panggil animate it. Untuk dari arrowsnya sudah ya. Kita coba lihat. Nah, di sini kita coba run, ya bahkan berubah warnanya hijau ya teman-teman. Nah, di sini untuk selektor with double dot dengan jenisnya ini tipenya animated. Untuk yang lainnya teman-teman mungkin bisa explore sendiri ya di ini ya, yang API dokumentasinya yang disediakan. Oke. Nah, sekian untuk tutorial jQuery kategori selector. Semoga bermanfaat.